Bab 12a. Sentuhan hangat dan lembut seringan bulu yang sesaat dirasakan membuat Anjani terbangun dari tidur pulas. Sejenak ia merenggangkan tubuh dengan malas, sementara matanya yang baru terbuka berusaha fokus pada suasana kamar yang terang, karena lampu tidur di atas nakas sudah dinyalakan. Ia agak terkejut ketika menemukan sosok Panji yang sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Pria itu tersenyum bak bintang fajar yang menyilaukan mata. "Dasar pemalas. Bangun dan cepat gosok gigi. Kita salat berjamaah." Panji langsung menarik selimut yang masih menutupi setengah tubuh Anjani. Gadis itu melirik sejenak pada jam dinding berbentuk hati yang juga berwarna pink di dinding kamar. "Ya Tuhan, sudah jam 5. Kenapa Mas tidak membangunkanku dari tadi?" Teriakan Tarzan dari mulut sang istri, membuat Panji meringis dan segera menutupi kedua telinga dengan tangan. "Ya salam. Sudah dari 4:30 aku mencoba membangunkanmu. Baru kali ini aku melihat seorang gadis tidur seperti kebo. Tadi aku sudah hampir menyiram wajahmu dengan seember air jika usaha terakhirku tidak berhasil." Panji menghembuskan napas dengan gemas. Anjani yang sudah melompat dari tempat tidur langsung menghentikan aksi berlari ke kamar mandi. Ia berbalik dan menatap garang pada pria tampan, yang pagi itu entah mengapa semakin memesona dengan baju koko dan sarung songket. "Jadi, sepagi ini Mas mau mengakui dosa bahwa Mas Panji ternyata sering tidur dengan banyak gadis?" Panji terlihat santai menanggapi amukan badai yang sebentar lagi pasti akan melanda ketenangannya. Tiba-tiba pikiran jahil segera mengerubungi otaknya yang masih sangat waras. Pria itu hanya melempar senyum misterius, yang kelihatannya mampu menaikkan derajat kemarahan Anjani hingga sedikit di luar ambang batas. "Jadi, apa kamu mau mengakui bahwa sekarang kamu sedang cemburu?" "Aku? Cemburu pada pacar-pacar tidak berkualitasmu. Nara jauh lebih segala-galanya darimu. Sial." Panji ingin sekali melemparkan semua bantal warna pink yang seolah mengejek kebodohannya. Kehadiran Joanna sepertinya tidak mampu membuat gadis itu cemburu. Justru dirinya yang babak belur karena pembalasan Anjani. Dan jika sekarang dirinya dibanding-bandingkan dengan Nara, maka ia patut marah besar. Ia cemburu. "Salat saja dulu. Aku tidak mau mengikuti imam yang ia sendiri berlumuran dosa," teriak Anjani yang tiba-tiba menutup pintu kamar mandi dengan suara keras, hingga membuat Panji kaget setengah mati karena tengah asyik dengan perasaannya sendiri. "Aku akan menunggumu," balas Panji tidak kalah lantang. Sementara itu, Anjani mulai menggosok gigi dengan pikiran kalut. Ada air bening menghiasi sudut mata hingga membuat penglihatannya agak mengabur. Tentu saja ia sudah berharap banyak, bahwa Panji sungguh-sungguh dengan ucapannya tadi malam. Ia masih belum tertidur ketika bisikan lembut Panji dengan kata-kata keramat menyapa telinganya. Pria itu memeluk sepanjang malam dengan posesif seolah Anjani akan meninggalkan dirinya, jika ia tidak melakukannya. Anjani dapat merasakan kehangatan yang melingkupi seluruh raga dan jiwanya, rasa bahagia karena sepertinya mereka mulai memiliki perasaan yang sama. Deru napas lembut pria itu, yang menggelitik telinganya seperti alunan suara seruling pareret yang memabukkan baginya. Anjani yang hampir terlena justru tidak dapat memejamkan mata. Hatinya diliputi perasaan membuncah penuh nyanyian surgawi. Ia takut tertidur, takut apa yang didengarnya tadi hanyalah bunga dari mimpi belaka. Dan Anjani telah bertekad dalam hati bahwa ia akan menjauhkan Panji dari Joanna. Tapi sikap Panji pagi ini ternyata tidak semanis yang dia bayangkan. Pria itu kembali membangun dinding tinggi, membuatnya putus asa untuk menyelami kedalaman hati sang suami. Salahkan saja hatinya yang ingin memeluk tubuh indah itu. Anjani memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir rasa pedih di dalam dada.
Ia kemudian mengambil air wudhu setelah sebelumnya mencuci muka, dan meresapi tiap tetes air bening itu membelai kulit telanjangnya. Ada ketegangan merasuki dadanya, dan ia tahu bukan kemarahan yang akan membawanya mendapatkan hati suaminya. Sudah selesai. Pria itu menyambut dengan pertanyaan singkat yang hanya dibalas anggukan kecil oleh Anjani. Anjani mengambil mukena yang ternyata sudah disiapkan Panji di atas kasur. Menunggumu mengambilnya di lemari akan memakan waktu lagi. Nanti kita akan terlambat. Setelah mengenakan mukena, Anjani menempatkan diri di atas sajadah yang lagi-lagi sepertinya telah dipersiapkan oleh pria itu. Alunan suara lembut Panji ketika mengucapkan takbir, seakan menanggalkan semua kemarahan yang tadinya menggelayuti dada Anjani. Benar, Panji adalah sebaik-baik imam dan jika ia ingin imamnya tetap pada jalan yang lurus, maka ia harus melakukan sesuatu untuk mempertahankannya. Pagi itu dalam dekapan pagi yang sunyi, Anjani berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar ia diberi kekuatan untuk mempertahankan rumah tangganya. Dirinya hanya ingin menikah sekali saja seumur hidup, hanya ingin di surganya kelak bersama satu-satunya pria yang kini bersamanya. Maafkan aku karena selalu hanya membuatmu menangis. Panji berbisik lirih sambil mengecup kening Anjani dengan lembut. Kedua tangannya menangkup wajah ayu sang istri yang sudah bersimbah air mata. Diusapnya air yang menganak sungai itu dengan kedua jempol tangan, mengalirkan kehangatan pada kulit mereka yang bersentuhan. Demikian sakitkah hingga kamu menangisi lelaki brengsek sepertiku? Anjani menggeleng pelan. Ia tidak berusaha untuk menarik diri seperti yang ditakutkan benak Panji. Mas tidak brengsek. Hanya saja kadang seseorang akan terpeleset jika jalannya terlalu licin. Benarkah? Apa menurutmu kakiku sudah ada yang patah? Atau perlu dipatahkan? Panji tertawa kecil memperlihatkan deretan giginya yang rapi dan putih, membuat hati Anjani kembali dipenuhi letupan penuh bara. Apa kita bisa memulai segalanya dari awal lagi? Tanya Panji penuh harap dan terlihat serius. Kedua tangannya kini menggenggam jemari kedua tangan Anjani dengan erat. Sepertinya inilah suasana paling romantis di antara mereka berdua yang tercipta tulus dari dasar hati. Apa jaminannya jika aku tidak akan dikecewakan lagi? Tantang Anjani sambil menatap pria itu. Panji membalas dengan tatapan lembut yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Ada janji hanya untuk Anjani di kedua bola matanya yang tajam dan berpedar, tetapi terasa meneduhkan itu. Suasana hati pria itu tergambar jelas di mata hitamnya yang bening. Bahwa di dalam hatinya kini hanya terukir satu nama, tidak tersisa lagi untuk yang lain. Aku sering mendengar bahwa manusia seharusnya lebih pandai dari seekor keledai. Dan aku akan menjadi salah satu dari yang pandai itu. Aku tidak akan memaksamu untuk mempercayainya, tetapi aku akan membuktikan bahwa aku ingin serius menjalani rumah tangga ini denganmu. Hanya denganmu Anjani Savitri Narotama. Ucapan Panji seharusnya membuat Anjani meloncat kegirangan untuk kemudian menghambur ke dalam dekapan pria itu. Tetapi gadis itu justru terdiam. Masih terlalu terpana oleh ucapan Panji yang rasanya bagai mimpi di siang bolong. Ia bahagia, tetapi mungkinkah mereka akan bertahan jika pria itu masih belum mengungkapkan sepenuhnya isi hatinya? Aku tidak akan memaksa Mas Panji untuk mempertahankan hubungan ini, jika Mas tidak siap berkomitmen denganku. Aku tidak ingin menyiksa Mas dengan hidup denganku, wanita yang tidak pernah ada di hatimu. Air mata merebak lagi hingga mengaburkan pandangan Anjani. Posisi mereka masih tidak berubah. Masih saling duduk berhadapan di atas sajadah. Sekali lagi jemari panjang Panji mengusap air bening itu. Ia benci ketika gadis itu menangis lagi karena dirinya. Ia tidak pernah tahu entah sudah berapa banyak air mata Anjani terbuang sia-sia hanya untuk menangisinya.
Baru disadarinya bahwa istri cantiknya terlalu berharga untuk lelaki seperti dirinya yang selama ini berusaha menutup mata dan hati. Dengan gerakan sangat pelan, Panji mendorong kepala Anjani ke arahnya. Gadis itu memejamkan kedua mata ketika dirasanya bibir lembut pria itu mulai singgah di atas kelopak matanya. Kemudian Panji mengecupnya dengan penuh perasaan seolah Anjani adalah barang antik yang mudah pecah.